Pizza manis, pizza favoritku. Menurutku ini lebih enak daripada pizza asin. Yo guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Dan di video kali ini, berhubung ini penghujung 2020, aku ingin memberikan rekomendasi kamera yang menurutku oke untuk ngevlog. Di sini aku mempertimbangkan beberapa aspek: layar yang dapat diputar ke depan, terus colokan mic eksternal, stabilizer, IBIS atau electronic image stabilizer, kemudian harga dan fitur-fitur video yang ditawarkan tentunya. Dan mungkin untuk gear-gear lain seperti lightning, seperti mic ataupun tripod bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Yang pertama, aku ingin memberikan kamera di harga rentang 4 sampai 6 jutaan. Sudah aku catat list kameranya yang menurutku oke. Kembali lagi ini personal preference ya. Jadi hal ini subjektif, tapi aku mencoba untuk objektif dan memberikan sudut pandang yang berbeda untuk teman-teman semuanya yang lagi ingin membeli kamera baru, mau upgrade atau baru ingin terjun di dunia videografi. Jadi di list ini urutan bukan masalah ini yang terbaik atau yang lebih baik. Ini acak aja aku mencatatnya. Di urutan pertama rentang harga 4 sampai 6 jutaan ada DJI Osmo Action. Aku pernah punya kamera ini. Ini aku bicara yang generasi pertama ya. Karena harga barunya itu sekitar 4,2 kalau nggak salah. Keunggulan DJI Osmo Pocket ini ukurannya kecil. Kita bisa kantongi, kita bisa bawa kemanapun tanpa orang terlalu memperhatikan kita. Dan sudah 3-axis gimbal, jadi meskipun kalian lari atau tangan kalian shaky, gambar yang kalian dapatkan tetap bisa stabil. Dan mungkin kalian ingin mengambil footage yang cinematic, yang halus pergerakannya, itu oke, bisa kalian pertimbangkan. Settingannya kalian bisa setting secara manual exposure-nya, jadi main aperture, ISO, aperture-nya fix ya. Main shutter speed, main ISO, white balance, kalian bisa atur semua. Aksesorisnya juga banyak tersedia, jadi ada ND filter dari DJI sendiri, ada ND filter dari brand-brand pihak ketiga seperti Ulanzi, PGY-Tech, Polar Pro, dan aksesoris-aksesoris lainnya semisal cage untuk memasang mic ataupun adapter mic itu sendiri pihak ketiga ada yang bisa kompatibel loh. Dan autofokusnya cukup bisa diandalkan. Ini cukup penting juga karena ketika kita ngevlog kebanyakan kita tidak akan menggunakan manual autofocus. Kelemahannya, di sini aku catat kelemahan untuk DJI Osmo Pocket ini sendiri, low light-nya kurang bagus, jelas itu ya. Jadi karena sensornya kecil, cahaya yang ditangkap pun tidak banyak. Hasil video dan foto tidak terlalu jauh berbeda dengan smartphone flagship saat ini. Perlu dicatat, smartphone flagship. Untuk hasil videonya mungkin 11-12. Tapi untuk smartphone dengan harga 3, 4, 5, 6 jutaan, hasil videonya aku yakin masih tidak sebagus dari DJI Osmo Pocket ini. Kita bedakan hasil foto dan video. Kemudian di list selanjutnya ada DJI Osmo Action, ada GoPro Hero 7, ada GoPro Hero 8. Kurang lebih sama seperti DJI Osmo Pocket ini, tapi untuk soal low light, DJI Osmo Pocket lebih bagus daripada kamera-kamera action seperti Osmo Action, GoPro Hero 7, GoPro Hero 8, dan GoPro yang lain. Keunggulan dari kamera action sendiri, kamu tidak perlu takut
masukkan ke dalam air, atau kamu bisa mendapatkan angle-angle yang lebih kreatif dengan kamera action. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita membeli Osmo Pocket atau Osmo Action, kita harus merekam di kondisi yang cahayanya baik. Kemudian di rentang harga 7-10 juta. Oh ya, karena video ini panjang, sudah aku sediakan timestamp di bawah sehingga kalian bisa skip di bagian mana atau di rentang harga berapa yang ingin kalian cari. List pertama yang aku catat ada Sony CV1. Ini masih baru, masih anget, masih fresh, dan bisa dibilang ini salah satu yang terbaik di range harga segini. Keunggulannya Sony CV1 ukuran bodi kecil. Karena kamera compact, otomatis ukuran bodinya kecil. Bisa kita masukkan ke dalam kantong, ke dalam jaket, ke dalam tas. Ukuran sensornya lumayan. Jadi ukuran sensornya 1 inch, lebih besar daripada kebanyakan smartphone saat ini ataupun DJI Osmo Pocket, Osmo Action tadi. Sehingga otomatis kualitas low light yang dihasilkan pun akan lebih baik. Kemampuan autofokusnya juga yang terbaik di kelasnya ini. Jadi ada detect autofocus, autofokusnya cepat dan bisa diandalkan. Keunggulan lainnya bisa kita colok mic eksternal, meskipun mic bawaannya sendiri ini sudah luar biasa ya, sudah keren. Mic bawaannya udah bagus. Layarnya juga variangle, jadi kalian bisa puter-puter, kalian bisa hadapkan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping. Lebih fleksibel daripada layar yang flip up. Ada OIS dan AIS, Optical Image Stabilization dan Electronic Image Stabilization. Hasil video 4K-nya juga detail dan ini juga yang salah satu terbaik di kelasnya. Ada high frame rate hingga 1000 frame rate per second. Ini cuman gimmick aja sih, nggak terlalu bagus-bagus amat. Cuman kalau kalian ingin mendapatkan slow motion terbaik di Sony CV1 ini, mentok ya di 120 FPS menurutku. Ada fitur lock, jadi ini picture profile yang benar-benar flat. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang suka color grading. Meskipun cuma 8 bit dan color grading lock agak ribet ya, nggak seperti picture profile yang biasa. Hal yang menarik lainnya juga tidak ada limit waktu perekaman di Sony CV1. Kelemahannya layar LCD-nya tidak terlalu terang saat outdoor, apalagi ketika kalian menggunakan kacamata hitam akan tidak jelas sekali. Kekurangan yang kedua, kamera ini masih menggunakan micro USB, di mana di 2020 ini kita semuanya kebanyakan udah menggunakan USB Type-C. Fitur touchscreen-nya juga terbatas, jadi touchscreen-nya cuman bisa untuk fokus aja, pilih-pilih fokus yang mana yang mau difokuskan. Tidak bisa untuk pilih menu, itu yang buat tidak enak. User interface-nya ribet. Ya, selama saya pernah coba Sony RX 100 Mark V, Sony A6300, memang kamera-kamera Sony ini bisa dibilang yang paling ribet user interface-nya menurut saya, subjektif. Oke, kita lanjut ke list selanjutnya. Di range harga segini ada Canon G7X Mark III. Ini kompetitor terdekatnya Sony CV1. Dan ini masih hangat juga ya, masih fresh, produk baru. Gak lama kemudian Sony CV1 keluar. Keunggulannya jelas, kurang lebih sama seperti Sony CV1. Ukuran bodinya kecil, sensornya juga 1 inch, otomatis low light-nya lebih baik daripada kebanyakan smartphone saat ini. Ada colokan mic eksternal, tapi bedanya dengan CV1 tadi, mic internalnya masih lebih bagus CV1. Yang ini layarnya flip up, jadi bukan variangle, flip up, cuman bisa ke depan dan sedikit ke bawah. Sistem stabilization kameranya keren, mantap. Layarnya lebih cerah di bawah sinar matahari kalau dibanding Sony CV1 tadi. Kemudian tidak ada crop pada 4K. Touchscreen-nya nyaman, efisien, dan kita bisa pilih-pilih menu menggunakan touchscreen di kamera Canon G7X Mark III. User interface-nya juga mudah dimengerti. Bahkan kalian yang baru terjun di dunia kamera akan lebih mudah memahami user interface dari Canon daripada user interface-nya Sony. Seperti Sony CV1,
G7X Mark III juga bisa slow motion, tapi hanya hingga 120 fps. Sudah menggunakan USB-C. Nah, ini keunggulannya. Kita juga bisa merekam sambil mengecas kamera. Ada fitur live streaming langsung. Meskipun menurutku ini juga cuman gimmick, hanya orang-orang yang subscribernya 1000 ke atas yang bisa live streaming langsung tanpa capture card. Kelemahan dari Canon G7X Mark III yang paling aku rasakan, autofokusnya payah. Sering hunting, kualitas videonya tidak sebaik CV1. Preamp mic-nya agak noise. Tidak ada lock picture profile di Canon G7X Mark III. Ada limit perekaman yang cuma 10 menit di resolusi 4K. Untuk resolusi Full HD-nya sendiri ada limit perekaman 30 menit. Dan di range harga 7-10 jutaan ini kita akan pindah ke kamera mirrorless. Ada Panasonic G7. Ini produk yang sudah lama ya, bisa dibilang usang, tapi mempertimbangkan harga dan kualitas gambar yang bisa kita dapat dengan kamera ini masih bisa kita pertimbangkan. Sensornya micro four thirds, jadi ini sensornya lebih besar lagi ukurannya daripada CV1 dan Canon G7X Mark III tadi. Otomatis kualitas low light-nya juga lumayan. Karena ini kamera mirrorless, tentu saja keunggulannya lensanya dapat kita ganti-ganti sesuai kemauan kita. Dan untuk kamera micro four thirds, ada banyak pilihan lensa yang bisa kamu cari di pasaran. Kamu bisa menggunakan lensa-lensa dari Panasonic, Sigma, Olympus, dan lain-lain. Ada colokan mic eksternal juga. Layarnya sudah vari-angle seperti CV1 tadi. Kelemahannya belum ada IBIS, in body image stabilizer, dan juga belum ada fitur high frame rate sehingga kamu tidak bisa merekam slow motion di kamera ini. Tapi menurut pendapatku ini wajar sih, karena ini kamera bisa dibilang kamera jadul, dan di saat dimana Panasonic G7 diluncurkan, fitur slow motion saat itu masih bisa dibilang belum seperti sekarang ya. Sekarang sih di 2020 paling nggak fitur ini udah menjadi fitur wajib kamera-kamera yang baru keluar. Kemudian kita lanjut ke kakaknya, ada Panasonic G85. Kamera mirrorless juga, sensornya sama, micro four thirds. Lensanya dapat diganti-ganti, ada colokan mic eksternal, vari angle screen, dan ini yang menarik, anti cipratan air dan anti debu. Bodinya lebih kokoh dan sudah ada IBIS. Jadi kalau kalian ngevlog sambil jalan begini, gambar kalian akan tetap stabil. Sayangnya lagi, kelemahannya belum ada fitur high frame rate. Jadi belum bisa slow motion. Dan untuk kamera-kamera Panasonic, autofokusnya sering hunting. Aku sendiri pernah punya Panasonic GX9 dan ya memang sering hunting sih. Tapi fitur-fitur video di kamera Panasonic ini keren-keren guys. Kemudian kita lanjut ke Canon. Ada Canon EOS M50 yang generasi pertama tentunya. Harganya sekitar 9 jutaan. Sensornya lebih besar lagi daripada kamera Panasonic tadi. Sensor APS-C. Lensanya dapat diganti. Ada colokan mic eksternal, layarnya vari angle. Nah, ini meskipun di Canon M50 ini belum ada IBIS, in body image stabilizer, tapi electronic image stabilizer-nya cukup keren. Lumayan lah. Dan ada fitur dual pixel autofocus. Jadi autofokusnya keren ini guys. Bisa kita andalkan. Sayangnya kita masuk ke kelemahannya, dual pixel autofokusnya cuman ada di Full HD. Jadi kita ketika merekam 4K, dual pixel autofokusnya tidak bisa digunakan. Kemudian di 4K cropnya juga besar. 1,5 kalau nggak 16,6 kali kalau nggak salah. Jadi ketika kamu menggunakan lensa yang sudut lebar dengan crop 1,5 atau 1,6 itu, wah lumayan ya guys. Kamu jadi nggak bisa ngevlog dipegang gini lagi. Jadi ya dengan M50 ini bisa dibilang kamu hanya akan mendapatkan kualitas video Full HD aja kalau kamu gunakan untuk ngevlog. Seperti biasa di kamera-kamera Canon, preampnya lumayan noise. Dan fitur high frame rate-nya, slow motion-nya cuman bisa di resolusi 720p. Sayang sekali. Kita lanjut ke Sony. Di sini ada Sony A6100 sama harganya 9 jutaan. Ini aku harga baru semua ya guys. Sensornya juga APS-C. Ukuran bodinya bisa dibilang termasuk kecil, lebih kecil dari M50 maupun Panasonic
G7 ataupun G85 tadi. Jadi yang menarik dari kamera mirrorless Sony ini ukuran bodinya kecil-kecil. Ada colokan mic eksternal, layar yang bisa diputar ke depan, flip up screen, autofokusnya super cepat. Keren ini guys. Hasil gambar 4K-nya juga sangat baik. Kelemahannya, kekurangannya tidak ada lock, tidak ada in-body image stabilizer. Kualitas Full HD-nya tidak sebaik kamera seperti Panasonic G85. Dan seperti biasa, user interface-nya ribet untuk yang tidak terbiasa dengan kamera Sony. Dan masih menggunakan micro USB. Kita lanjut lagi, kita kembali di list ini, kita kembali ke Panasonic. Ada Panasonic G100. Sensornya micro four thirds, lensanya dapat diganti, ada colokan mic eksternal, layarnya vari angle, ada picture profile lock, ada fitur high frame rate, mic internalnya, mic bawaannya oke. Bisa dibilang seperti Sony CV1 tadi. Bodinya cukup kecil untuk kamera mirrorless, dan touchscreen-nya enak digunakan ini guys. Oke, dan untuk kekurangannya sendiri, Panasonic G100 ini tidak ada IBIS-nya, autofokusnya juga sering hunting, crop pada resolusi 4K, jadi field of view-nya lebih sempit karena crop itu. Limit perekaman hanya 10 menit pada resolusi 4K seperti Canon G7X Mark III, dan masih menggunakan micro USB. Kadang sedih juga ya untuk kamera-kamera ataupun gadget-gadget lain yang keluar di tahun 2020 masih menggunakan micro USB ini, agak bisa dibilang udah mulai ketinggalan zaman ya. Kemudian kita lanjut, yang terakhir ada Fujifilm X-T200. Sensornya APS-C, keunggulannya ini lensa yang dapat diganti-ganti, ada colokan mic eksternal yang luar biasa keren, displaynya terang, lebih luas dari kebanyakan display kamera lainnya, dan vari angle. Autofokusnya lumayan cepat meskipun tidak secepat Sony ataupun dual pixel punya Canon. Hasil gambar 4K lumayan baik, detailnya bagus. AIS-nya lumayan bisa diandalkan juga karena ada mode gimbal tapi hanya di resolusi Full HD aja. Kemudian ada high frame rate dan sudah menggunakan USB Type-C. Kelemahannya di sini preamp-nya agak noise. Kemudian hasil gambar Full HD-nya soft, kurang detail, dan limit waktu perekaman 15 menit di resolusi 4K. Jadi di range harga 7-10 jutaan ini memang crowded, pemainnya banyak, tipe-tipenya juga banyak, dan kalian bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau selera pribadi kalian. Kemudian kita lanjut di range harga 11-15 jutaan. Ini nggak terlalu sebanyak yang range 7-10 tadi ya. Di range harga ini ada Sony A6400, kamera mid-range yang keren dari Sony, sensornya APS-C, ukuran bodi kecil. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kebanyakan kamera-kamera mirrorless dari Sony memang bodinya kecil-kecil, lensanya dapat diganti-ganti, ada colokan mic eksternal, flip up screen, autofokusnya cepat dan akurat, hasil gambar 4K-nya luar biasa, detailnya keren ini karena downsampling dari gambar resolusi 6K. Ada picture profile S-Log, tidak ada batas waktu perekaman. Ini salah satu fitur yang keren dan masih jarang karena memang produsen-produsen kamera membedakan kamera foto dan kamera video. Jadi kalau kamera foto kita gunakan untuk video, rata-rata masih ada limit waktunya, biasanya 30 menit. Kelemahan dari A6400, tidak ada in-body image stabilizer, belum weather shield, karena di range harga segini ini ada kompetitornya yang udah weather shield. Hasil gambar Full HD-nya kurang detail. User interface-nya ribet dan masih menggunakan micro USB. Oh iya, untuk hasil gambar Full HD yang kurang detail ini, kalau kita bandingkan dengan Panasonic G85 ataupun Full HD dari kamera Panasonic G95, G95, itu jauh lebih detail daripada Full HD dari kamera-kamera semacam Sony, Canon, atau Fujifilm. Kelemahannya tidak ada in-body image stabilizer. Oke, kita lanjut. Di list selanjutnya ada Canon EOS M6 Mark II. Sensornya APS-C, ukuran bodinya cukup kecil juga, lensanya dapat diganti-ganti, ada colokan mic eksternal, layarnya bisa di flip ke atas, autofokusnya cepat, ada fitur dual pixel autofocus di resolusi Full HD dan 4K. Jadi beda dengan M50 tadi. Kalau di M50 kita pakai resolusi 4K, dual pixel autofokusnya tidak bisa kita pakai. Tapi kalau di M6 Mark II, dual pixel autofokusnya bisa kita gunakan di Full HD maupun 4K. Electronic image stabilizer-nya lumayan bisa kita andalkan, cukup stabil, sudah touchscreen dan user interface-nya mudah
dipahami. Ada fitur high frame rate sehingga kita juga bisa main slow motion di kamera ini. Kekurangannya tidak ada in-body image stabilizer. Ya meskipun tidak ada IBIS-nya, tapi seperti yang aku bilang tadi, electronic image stabilizer-nya udah lumayan oke. Pilihan lensanya bisa dibilang ini kamera mirrorless dengan pilihan lensa yang paling sedikit. Ada Z50 sih, Nikon Z50. Itu lebih parah lagi pilihan lensanya. Namun kalian tidak perlu khawatir karena ada produsen lensa pihak ketiga seperti Sigma ataupun Tamron yang memproduksi lensa untuk mirrorless Canon ini, ataupun kalian juga bisa menggunakan adaptor. Kelemahan selanjutnya ini kualitas 4K-nya tidak sedetail Sony ataupun kamera-kamera Fuji, dan kelemahan selanjutnya lagi belum ada weather shield. Kemudian kita lanjut ke Panasonic G95. Panasonic G95 menggunakan sensor Micro Four Thirds. Lumayan besar, ya jauh lebih besar ya daripada sensor-sensor kamera kebanyakan, namun tidak sebesar sensor APS-C maupun full frame. Lensanya dapat diganti-ganti dan pilihan lensanya sangat banyak. Ada colokan mic eksternal, screen-nya udah very angle, tahan cipratan air, anti debu dan anti dingin. Sudah ada IBIS sehingga ketika kalian ngevlog sambil berjalan, kalian pegang kamera, hasil footage kalian stabil. Preamp mic yang baik, tidak ada batas waktu perekaman sehingga kalian bisa merekam selama memori kalian tidak habis. Dan ada fitur V-Log L. Kekurangannya bodinya lumayan besar. Ya ini kekurangan banyak kamera Panasonic. Untuk kelas mirrorless, kamera-kamera mereka termasuk besar-besar ya. Dan cukup berat dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Tapi kompensasinya lensa-lensa Micro Four Thirds lebih kecil dan lebih ringan. Kelemahan selanjutnya autofokusnya sering hunting. Di opsi selanjutnya ada Fujifilm X-S10. Ini kamera terbaru dari Fuji, baru aja keluar beberapa bulan lalu. Sensor APS-C, ya karena sampai saat ini memang Fuji bisa dibilang produsen APS-C yang keren ya. Tidak ada full frame, tapi langsung main di medium format. Lensanya dapat diganti dan lensa bawaannya pilihannya banyak. Ada colokan mic eksternal, screen-nya udah very angle, autofokusnya lumayan cepat, hasil gambar 4K-nya keren. Ada IBIS, ada fitur high frame rate, sudah menggunakan USB Type-C dan full touch screen. Dan kekurangannya untuk saat ini, untuk saya pribadi, apa ya? Harganya lumayan oke, semuanya fitur-fiturnya oke. Mungkin belum ada kekurangan yang bisa aku temukan sampai saat ini. Ya, itu aja list kamera-kamera yang aku rekomendasikan untuk kalian yang mau membeli kamera di 2020 atau di 2021. Untuk range harga di atas 50 atau 20 jutaan, aku rasa brand apapun tidak ada salahnya kalian mencoba. Tinggal kalian mau terjun di ekosistem apa, ingin terjun di brand apa, sehingga karena lumayan mengikat ya kalau mirrorless, kita beli lensa, otomatis agak susah kita berganti-ganti kamera. Saran dari aku, kalian beli kamera sesuai kebutuhan kalian, sesuai preferensi pribadi kalian. Kalian lebih suka kamera yang stabil, yang ada IBIS-nya, atau kalian lebih suka kamera yang hasil video 4K-nya keren, atau kalian lebih suka kamera yang banyak pilihan lensanya, atau kalian lebih suka kamera yang compact, atau kalian lebih suka kamera yang autofokusnya cepat. Semua itu preferensi pribadi kalian. Jadi jangan langsung percaya apa kata orang. Pikirkan baik-baik sebelum membeli, kelebihan dan kekurangannya yang cocok di hati kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.